Persaingan kedua kandidat menuju 9 Juli 2014 diwarnai strategi personal branding. Ibarat merek, kedua pasang kandidat punya jualan berbeda. Siapa yang lebih unggul dan apa yang membedakan keduanya? Simak pemaparan pengamat komunikasi Niko Watimena. Pak Niko, ini kalau kita bicara soal Pilpres nih Pak, ini kedua kandidat kalau boleh saya analogikan kan ini sedang jualan supaya mereka dipilih oleh rakyatnya. Nah, dari pengamatan Pak Niko sendiri, bagaimana mereka membrandingkan dirinya? Apakah sudah tepat menurut Bapak? Iya, harusnya sudah tepat karena mereka menggunakan para ahli ya. Mungkin berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang kita lihat langsung muncul ada juru bicara, ada yang brandingnya. Memang dari mulai pemilihan gubernur DKI saya rasa udah kelihatan itu. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang dilupakan adalah kembali lagi ke orang yang mau di brand. Apakah dia siap? Apakah dia cocok dengan apa yang dipersiapkan? Brand yang ingin dipersepsikan di masyarakat. Image yang mau dibentuk. Apakah itu image cocok sama dia? Ya. Kita bisa lihat kan di sini banyak orang mulai berbicara, kayaknya ada kesan pemaksaan. That is not him, itu bukan dia itu. Kan mungkin orang yang lebih kenal dengan dua tokoh ini. Itu akan lebih paham bahwa apa yang ditampilkan pada layar-layar televisi, media ini sebetulnya bukan sosoknya dia. Bukan sosoknya dia. Nah, kalau kita melihat kan sekarang ini pandangan orang awam nih Pak Niko. Pak Prabowo menempatkan diri sebagai orang militer yang tegas. Sementara kalau Pak Jokowi itu adalah orang yang dari sipil dan merakyat. Nah, apakah ini sebetulnya sudah pas buat mereka? Nah, itu kembali lagi kan, masyarakat ini kan tidak satu tipe. Masyarakat ini dibagi-bagi, ada kelas yang memang cocok dengan Jokowi, dengan merakyatnya, tapi ada juga masyarakat yang middle upper yang mungkin lebih cocok sama Pak Prabowo. Jadi memang tipe, nah ini sebenarnya yang saya lihat sekarang ini ada tendensi bahwa kelompok yang middle upper ini mulai melihat sesuatu hal itu lebih dalam daripada yang grassroots. Kalau saya lihat ya, yang grassrootsnya ini kan kumpul nanti ada acara, tapi kalau orang yang di middle upper mereka juga bisa nanti mempengaruhi. Ya misalnya lah kita kasih contoh, dia jadi pimpinan, mungkin bawahnya lebih suka Jokowi, tapi kalau atasannya sudah mengatakan itu kan bisa Pak. Itu menurut saya yang tendensi kelihatan pengaruh. Lebih-lebih kalau kita lihat sekarang ini kan, kalau nggak salah saya hari ini hasil survei itu mengatakan Prabowo itu lebih tinggi daripada Jokowi. Yang selama ini kan Jokowi terus, dan terakhir kan kemarin masih mendekat. Dan katanya hari ini menurut pers asing. Nah ini Pak yang pembentukan opini yang diangkat. Memang kalau kita lihat memang opini di kelompok Pak Prabowo itu kelihatannya makin meningkat karena yang saya bilang tadi, kelompok-kelompok yang di middle upper ini lebih gampang mempengaruhi ke bawah. Tapi yang di bawah tidak mungkin bisa mempengaruhi kelompok yang di atasnya. Nah, ini kalau tadi dikatakan bahwa branding mereka, image mereka ini kan mestinya kalau kita jualan sebagai calon presiden itu bukan hanya segmented tapi juga harus semua segmen harus diraih. General. Apa yang menurut Pak Niko harus menjadi perhatian? Artinya bicara soal kelebihan dan kekurangan dari kedua pasangan, maksud kami kedua kandidat presiden ini untuk kalau kelebihan terus ditonjolkan, kalau kekurangan apa yang harus diperbaiki supaya mereka bisa Kalau kita trace back ya, kita lihat Jokowi, kita bicara Jokowi dulu. Fenomenal Jokowi waktu menjadi gubernur. Kenapa dia berhasil? Kenapa orang nggak kenal Jokowi? Karena apa? Karena reputasi. Track recordnya bagus, orang lihat. Nah, ini kelihatannya akan dilakukan Jokowi juga kembali, track record ya. Jadi reputation. Tapi dia lupa di dalam perkembangan dunia, khususnya dalam politik ya, branding itu penting sekali, image building. Nah ini kalau saya lihat image building ini cukup kuat, dua-duanya kuat, tapi karena mungkin target audience-nya yang tadi kita lihat tidak menyeluruh, hingga tentu istilahnya yang dari kelompoknya Jokowi tentu dia tidak bisa kasih yang terlalu yang terlalu berat atau terlalu banyak slogan-slogan yang mungkin kelompok grassroots nggak mengerti, atau dia menggunakan itu malah nggak nyampe pesannya.
Yang saya harapkan sebenarnya adalah apa yang kita sebut sebagai komunikasi yang efektif, yaitu satu konsistensi. Nah ini kita harapkan pimpinan kita siapapun dia, mau Pak Prabowo, mau Pak Jokowi, konsisten. Dia harus konsisten dengan what he says and what he does. Jadi apa yang dia katakan sekarang ini, ya itu harus dilakukan satu. Yang kedua, transparan. Apakah mereka cukup transparan? Ini transparansi itu penting sekali. Itu juga kita harapkan dua-duanya. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting itu leadership. Nah, itu yang kita harapkan seorang presiden yang memiliki 3 itu ideal lah buat apa namanya kalau kita bicara. Dan bagaimana mereka mengkomunikasikan seperti misalnya ke bawah mungkin harus mengerti Pak Prabowo jangan menggunakan apa yang dia gunakan dengan kelompok yang lebih more educated dengan yang di grassroots itu dengan bahasa yang sama, itu tidak akan jalan. Bagaimana kita mengelola personal branding itu semestinya Pak Niko? Nah makanya dalam orang-orang yang ditugaskan untuk membangun karakter, to be a leader, dia harus punya karakter yang bisa kedua-duanya. Jadi biasanya ya karakter-karakter building seperti inilah yang mereka lakukan untuk membangun satu image dari seorang pemimpin negara hingga dia bisa dua-duanya. Tentu harus dengan mungkin dengan cara belusukan itu betul, keliling kan hari ini ketemu dengan tokoh masyarakat, besok dengan ulama, besok mungkin dengan petani. Kita bisa lihat sekarang sebenarnya semua akan dicoba. Itu sebagai salah satu mengelola personal branding. Iya sebetulnya. betul itu di luar kita sadari itu memang oh begini masyarakat dia kan nanya, oh masyarakat ini rupanya maunya ini, berarti kalau saya bicara dengan mereka kesini arah saya. Kalau sama pengusaha kan mungkin bicara soal ya mungkin policy, misalnya perizinan. Tapi kalau petani kan dia nggak bicara perizinan, Nggak bicara soal policy juga. policy nggak ada urusan dia. Nah hal-hal seperti itu yang mesti dikuasai oleh menurut saya leader kita ke depan. Bagaimana bagi masyarakat ini sebetulnya Pak Niko? Mampu mungkin ada tips bagaimana melihat di antara kedua kandidat ini yang betul-betul genuine. Apa yang mereka sampaikan itu adalah apa yang mereka niatkan dan mereka rencanakan untuk dilakukan. Kalau kita coba yang kita mau komunikasikan ke masyarakat, yang penting pertama itu kita harus tahu track record siapa yang kita pilih. Itu menjadi kunci. Nomor 1 kunci. Jadi reputasi. Karena kalau kita building image, anybody bisa build image-nya. Ini lewat iklan, lewat segala macam gimmicks yang kita mau bikin. Satu itu. Yang kedua, yang saya bilang 3 hal penting itu. Apakah Transparan. konsisten, transparan, sama memiliki leadership. Kita lihat dua-duanya saya rasa ada semua ini. Tapi mungkin skornya, biarlah orang memberi skor. Berapa sih skornya Pak Jokowi untuk konsistensi? Berapa Pak Prabowo? Transparan, berapa sih skornya Pak ini? Baru kita bisa tahu. Kalau kita mau bicara kuantitatif ya Pak, mau bicara angka. Tapi menurut saya yang perlu masyarakat tahu sebenarnya ini kan kita nggak bisa memaksa bahwa masyarakat pilih ini lebih bagus dari ini. Karena sampai hari ini kita bisa melihat kelompok ini kemana sebenarnya bukan rahasia lagi. Nah tapi hal ini bisa berkembang tentu dengan menggunakan yang tadi pendekatan-pendekatan lain. Jadi menurut saya harapkan kita jangan memilih yang salah. Karena dalam 5 menit katanya kita sudah hilang 5 tahun. Ya kan? Pak Niko, terima kasih banyak sudah bersama kami di Let's Vote. Sama-sama Pak Rudi. Ya demikianlah perbincangan saya dengan Niko Watimena, pakar komunikasi. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.